Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Sinergi. Semangat Insan Kemenkes mengedukasi dan berbagi. Halo, senang sekali bisa kembali bertemu dengan semua teman Insan Kemenkes bersama saya Anissa Nidia Rahmatika Sitepu. Nah, hari ini kita akan membahas kembali satu topik yang sangat penting untuk kita semua, terutama di era transformasi digital, yaitu 4 pilar literasi digital. Nah, dari 4 pilar itu ada digital skills, digital safety, digital culture, dan juga digital ethics. Di mana untuk podcast hari ini kita akan fokus dari 2 aja dulu, yaitu digital skills dan juga digital safety. Mungkin di sini sudah ada 4 narasumber yang tidak asing lagi, yang sudah sangat dikenal di Insan Kemenkes. Mungkin saya minta Mbak Iit dulu nih perwakilan. Halo Mbak Iit, boleh sapa-sapa dong untuk Insan Kemenkesnya Mbak? Halo Mbak Nisa, halo teman-teman semuanya, dan halo insan Kemenkes yang sempat hadir di sinergi kita hari ini ya. Terima kasih sudah mengundang kami semua, di mana literasi digital ini memang menjadi isu yang besar saat ini, terutama bagi ASN, di mana literasi digital ini bukan lagi suatu tambahan, tapi melainkan suatu kebutuhan bagi kita semua. Karena hampir semua layanan publik itu kini sekarang mengarah ke sistem digital. Seperti itu, Mbak Nisa. Benar sekali ya. Jadi tadi udah dibahas sedikit nih sama Mbak Iit tentang literasi digital dan juga digital skills ya. Mungkin saya mau bahas dulu nih dari awal kepada Bang Rudi nih ya Bang. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan digital skills itu Bang Rudi? Oke, Mbak Nisa, makasih. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Oke, sebelum kita mulai hangat diskusi ini, mungkin saya mulai seperti biasa ya. Saya mulai ngasih umpan dulu nih, ya. Jadi digital skill itu bisa diterjemahkan suatu kemampuan seseorang atau dalam hal ini ASN ya, kita ASN dalam menggunakan perangkat aplikasi dan teknologi digital secara efektif. Jadi bukan hanya sekedar bisa menyalakan komputer atau bisa mengoperasikan handphone, tetapi bagaimana agar teknologi itu ya si komputer atau si handphone itu bisa kita pakai untuk kita gunakan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pelayanan publik dalam tugas kita sehari-hari. Mungkin seperti itu singkatnya. Oke, jadi itu udah ada lah ya disinggung tentang apa sih digital skills. Mungkin biar lebih gampang nih, kayaknya enaknya langsung ke dalam contoh nih ya. Kalau contohnya dalam konteks ASN ini apa sih? Mungkin Bang Wahyu bisa nih kasih contoh. Boleh silakan Bang Wahyu. Ya, Mbak Nisa, mungkin kita biar lebih praktis langsung ke contoh penerapan sehari-hari ya. Mungkin beberapa contoh diantaranya menggunakan aplikasi untuk pekerjaan kita, misalnya menggunakan e-office, kemudian Google Docs, Zoom untuk meeting secara online, kemudian juga bisa memanfaatkan aplikasi tersebut untuk pelayanan publik, misalnya pendaftaran secara online, kemudian bisa juga untuk pengisian rekam medis elektronik, dan yang terakhir juga bisa kita gunakan untuk membuat konten edukasi di media sosial, baik di Instagram, Facebook, YouTube, mengenai informasi ataupun edukasi kesehatan sehingga meningkatkan kesehatan dan kesadaran masyarakat. Mungkin itu contoh konkret di lapangannya, Mbak. Menarik sekali ya. Jadi banyak nih contoh-contohnya. Nah, lalu kira-kira apa sih isu utama nih terkait digital skills di kalangan ASN? Bang Rudi boleh dong Bang kasih masukannya Bang? Oke, jadi untuk digital skill ini sebenarnya cukup banyak ya Mbak ya, isu-isu utama yang beredar di kalangan ASN ya. Nah, kita ambil beberapa contoh aja nih. Contoh yang pertama nih, masih adanya keterampilan ya, kesenjangan keterampilan antara ASN yang muda dan ASN senior. Jadi ini antara ASN yang Gen Z dengan ASN yang mungkin masih golongannya milenial atau baby boomers ya. Jadi keterampilan menggunakan IT antara dua kelompok ini sangat jauh sekali, bisa dikatakan cukup signifikan kesenjangannya. Kemudian masih banyaknya ASN yang hanya bisa menggunakan ya, tetapi belum mahir nih gimana cara memanfaatkan fitur-fitur teknologi yang ada di dalamnya untuk bisa kerja cerdas seperti itu. Jadi mungkin dia bisa menyalakan handphone, menyalakan komputer gitu, atau mungkin sekedar mengetik di Microsoft Word aja bisa. Tapi bagaimana untuk menggunakan fitur-fitur teknologi lebih lanjut dia belum bisa. Atau
masih kurangnya pelatihan berkelanjutan untuk mengupgrade skill di IT ini. Seperti itu mungkin, Mbak. Oke, oke. Jadi intinya masih lumayan banyak nih ya gap ataupun kesenjangan dalam digital skills ini sendiri. Walaupun tadi dibilang contohnya banyak sebenarnya ya. Nah, jadi kira-kira solusinya gimana dong? Coba nih Bang Wayu, boleh nggak kasih solusi nih untuk masalah-masalah ini Bang? Nah, untuk solusinya mungkin ada beberapa tips and trick ya untuk kita sebagai ASN untuk meningkatkan kemahiran digital skill. Yang pertama bisa pelatihan secara berjenjang sesuai kebutuhan. Misalnya ASN yang baru masuk, yang belum mempunyai pelatihan bisa mengikuti pelatihan dasar terlebih dahulu. Sedangkan pegawai yang sudah berpengalaman bisa mengikuti pelatihan lanjutan yang lebih spesifik. Kemudian jangan cuma mengikuti pelatihan formal, tetapi kita sebagai ASN harus mampu beradaptasi. Jadi belajar secara mandiri, belajar secara otodidak. Sekarang kan sudah banyak media termasuk YouTube bisa kita gunakan. Dan yang tidak kalah penting ini dengan sistem mentoring atau coaching antar pegawai. Jadi ASN atau rekan kerja kita yang sudah punya ilmu, pengalaman, itu bisa mengajarkan kepada rekan-rekan kerja yang lain sehingga terjadi transfer knowledge dan semua lini baik usia tidak terdapat kesenjangan seperti yang dijelaskan oleh Bang Rudi tadi. Mungkin itu beberapa solusi yang bisa kita praktikkan sehari-hari, Mbak. Luar biasa ya. Jadi udah ada contoh-contoh praktis juga nih. Sudah lengkap lah ya bisa kita bilang penjelasan mengenai digital skills ini. Nah, mungkin kita beralih ke topik berikutnya nih, digital safety ya. Saya mau nanya-nanya lagi nih ke dua narasumber lagi. Nah, untuk digital safety ini atau sering kita sebut sebagai keamanan digital, ini juga merupakan salah satu isu yang penting ya. Kira-kira kenapa sih digital safety ini bisa menjadi isu gitu ya? Mungkin saya mulai dari Mbak Iit nih, ladies first. Silahkan Mbak Iit. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Ini kita mau membicarakan mengenai aman gak amannya lagi ya, keamanan digital. Keamanan digital itu tentu sangat penting karena ini menyangkut data pribadi. Selain data pribadi juga menyangkut kepercayaan publik. Kalau data masyarakat bocor, nah reputasi instansi pemerintah juga ikut dipertahankan. Seperti itu Mbak Nisa. Oke, benar sekali ya. Jadi tadi menyangkut masalah kepercayaan publik nih dan juga reputasi. Nah, kira-kira nih apa aja sih masalah yang sering muncul untuk isu-isu digital safety ini? Mungkin Bang Farhan bisa bantu nih Bang Farhan? Iya, baik. Terima kasih Kak Nisa. Jadi, isu apa saja yang terkait dengan digital safety sebenarnya kalau kita toleh kiri, toleh kanan tuh udah banyak banget ya Kak ya. Jadi, contoh sederhananya yang sering kita lihat yaitu penipuan online, utamanya nih dari SMS atau WA palsu yang menyatakan undian berhadiah dari bank kayak gitu atau dari instansi tertentu. Contoh lainnya, kebocoran data pribadi. Kadang secara nggak sadar kita KTP, rekam medis, apalagi rekam medis pasien juga bisa bocor nih ke internet. Contoh lainnya, peretasan akun media sosial, penyebaran virus, dan yang paling hangat dibicarakan, pelecehan, ujaran kebencian, atau membocorkan data pribadi melalui media sosial. Kurang lebih gitu, Kak Nisa. Banyak ternyata ya. Mungkin seperti yang kita udah sering lihat nih ya di media sosial, di TV, udah banyak yang viral istilahnya kebocoran data. Semua udah pada takut nih data bocor, data bocor. Nah, kira-kira nih ya, balik lagi ke Mbak Iit nih. Dampaknya apa sih Mbak sehingga digital safety ini menjadi penting? Boleh silakan Mbak Iit. Ya Mbak Nisa, ini mengenai data kependudukan tadi ya. Misal data kependudukannya bocor, lalu dijual ke internet. Nah, masyarakat pasti akan kehilangan data-data pribadinya, sehingga mereka juga kehilangan kepercayaan kepada layanan pemerintah, sehingga mereka juga tidak mau memberikan data-data pribadinya itu untuk dalam layanan publik. Nah, ini bukan sekedar masalah teknis, tapi juga masalah kepercayaan publik. Jadi layanan publik kita juga jadi nggak lancar jadinya gara-gara kepercayaan itu pun luntur seperti itu Mbak Nisa. Benar sekali, setuju ya. Nah, jadi tadi kalau sudah ada nih ya dampaknya yang begitu besar, kira-kira solusinya apa nih buat para insan Kemenkes nih buat tetap bisa menjaga keamanan digitalnya? Mungkin Bang Farhan boleh kasih tips-tips praktis nih buat para insan Kemenkes kalian, Bang Farhan. Iya, jadi tipsnya simple, sederhana Mbak, tapi penting untuk kita terapkan. Yang pertama, tidak asal klik link yang mencurigakan, kemudian gunakan password yang kuat dan diganti secara berkala. Jangan
coba-coba pakai password yang sederhana kayak 12345 atau mungkin pakai password tanggal lahir. Oh, itu sangat berisiko untuk diretas. Kemudian aktifkan two factor authentication dan selalu update software atau aplikasi. Tidak lupa juga terkait dengan doxing, ujaran kebencian dan lain-lain, kita harus tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Kurang lebih gitu, Mbak. Luar biasa ya. Jadi tadi sudah dibahas lengkap nih mengenai digital skills dan juga digital safety. Nah, kalau kita lihat nih ya, digital skills dan digital safety ini kayak dua sisi mata uang nih ya. Ada positif, ada negatifnya nih. Terus saling berketerkaitan juga nih keduanya. Mungkin dari para narasumber nih, dari narasumber bisa nggak kira-kira kasih dong kaitannya apa sih antara dua nilai ini? Boleh, silahkan. Setuju Mbak, kalau digital skill dan digital safety ini ada dua sisi mata uang lah ya, ada positif negatifnya. Kalau skill Benar. tanpa safety bisa sangat berbahaya, misalnya ASN yang mahir menggunakan aplikasi pelayanan publik, tapi kalau tidak paham keamanan, bisa-bisa datanya bisa dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, setuju ya yang disampaikan Mas Wahyudi. Tapi itu bisa terjadi sebaliknya. Sebaliknya terlalu fokus pada safety tanpa punya skill juga bisa membuat ASN tuh gagap teknologi. Gitu. Benar. Iya, jadi keduanya harus saling jalan beriringan antara digital safety dan juga digital skills. Kita sebagai ASN harus mahir sekaligus aman dalam menggunakan teknologi-teknologi tersebut. Benar sekali ya. Luar biasa menarik nih diskusinya. Padahal baru 2 topik nih dari 4 ya. Cuman kita cut dulu di sini ya, biar yang lain masih ada kesempatan-kesempatan berikutnya ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, jadi digital skills ini membuat ASN tuh lebih produktif dan efisien. Sementara untuk digital safety itu menjaga biar semua aktivitas digital tadi tetap aman dan terpercaya. Nah, tapi bagaimanapun juga keduanya merupakan fondasi penting untuk membentuk Smart ASN yang siap mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih banyak nih buat keempat narasumber yang gak bosan-bosan saya undang terus nih untuk berbagi dengan Insan Kemenkes. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga buat para pendengar setia kita. Sampai jumpa di episode Sinergi berikutnya. Tetap cerdas, tetap aman, dan jadilah Smart ASN. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya.